Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Elima Linda. Yang baru nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Nah guys, kali ini aku mau ceritain perjalanan aku selama aku promil. Nah, gimana sih cerita perjalanan aku ini? Langsung aja ya guys. Nah, sebenarnya untuk perjalanan promil aku ini, aku mulai dari usia pernikahan kita itu di 7 bulan. Nah, di usia 7 bulan ini, aku coba pertama kali ngedatengin klinik salah satu di Bandung ke dokter SPOG ya, dokter kandungan, kebidanan kandungan. Nah, aku konsul tuh di situ dan aku di situ USG, tapi USG-nya bukan transvaginal, USG biasa tuh yang di perut gitu kan. Nah, terus ditanya sama dokternya, terus ini sih sebenarnya nggak ada masalah, katanya salturnya juga bagus, besar, katanya gitu-gitu ya. Cuma aku bekas ada infeksi karena dulu aku pernah infeksi saluran kemih kan, jadi katanya ini masih ada bekas-bekasnya gitu, jadi aku cuma dikasih obat untuk menghilang si bekas infeksi saluran kemih itu. Nah, ditanya sama dokternya, ditanya tuh udah usia berapa pernikahan aku gitu kan, ditanya tuh aku jawab baru 7 bulan. Terus dokternya malah nyaranin, baru 7 bulan normal lah, jangan gitu, santai aja, katanya normalnya tuh promil tuh udah setahun lebih katanya gitu. Ya udahlah. Nah, aku dari situ, aku cuma sekali tuh ke situ dan aku nggak ke situ lagi. Terus aku nanya-nanya sama teman aku yang promil juga, ternyata dia berhasil. Buat ngeliatinnya prosesnya emang agak panjang kan. Terus dia berhasil, tapi aku nggak ke dokter itu. Nah, karena aku stay-nya itu ternyata nggak lama di Bandung, jadi aku di Bandung tuh cuma buat singgah doang 3 hari kah, atau paling lamanya juga seminggu. Terus aku lamanya di Cikarang, di rumah mama aku kan. Nah, akhirnya aku nanya-nanya, terus dokter untuk yang di daerah Cikarang buat promil di mana gitu kan. Terus ada yang jawab di sini, ada yang jawab tuh salah satu yang di sini, coba aja dulu di sini katanya bagus. Nah, pas aku udah itu kan 7 bulan tuh aku stop promil tuh, promil mandiri. Kalau kalian pasti nggak asing sama promil yang ovulation test itu kan. Nah, aku juga ngejalanin beberapa bulan untuk ovulasi test itu, tapi selalu gagal gitu. Aku ngejalanin hampir 3 bulan kalau nggak salah. Nanti aku kasih videonya, fiturnya tuh gambarnya di sini ya. Nah, udah gitu gagal, akhirnya capek kan, katanya disuruh minum inilah, disuruh minum itulah, tapi ya tetap nggak berhasil gitu. Akhirnya aku memutuskan ke dokter gitu kan. Nah, setelah memutuskan ke dokter itu di usia pernikahan aku yang hampir 1,5 tahun. Nah, kayaknya di 17 bulanan gitu kan. Aku ke dokter itu di bulan Maret. Nanti aku kasih diagnosa dari promil, dokter promilnya di sini ya, gambar-gambarnya. Di bulan Maret aku ke dokter Robert. Nah, di bulan Maret itu aku dites transvaginal. Jadi aku di USG dulu, di transvaginal, terus ditanya untuk haidnya lancar enggak, terus kayak permasalahannya tuh nikahnya udah berapa lama, segala macam kayak gitu. Nah, aku jelasin sama dokternya. Kebetulan untuk haid aku itu sebenarnya lancar, nggak ada masalah. Jadi kayak misalnya haid aku di tanggal 11, nah nanti di bulan depan paling di tanggal 9 kayak gitu loh. Jadi lancar, haid aku tuh nggak pernah ada masalah. Terus si dokternya tuh nyaranin untuk si lelakinya juga dites sperma, karena kalau kata dokternya kayak misalnya nanti kita nih si perempuan doang nih diperiksa kan ya. Nah, kalau perempuan itu kan periksanya banyak, rumit katanya. Terus kayak misalnya dia harus transvaginal, tes darah, HSG segala macem kan kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke situ mendingan dites dulu si cowoknya, apakah si cowoknya bermasalah atau enggak. Kalau misalnya si cowoknya bermasalah kan cukup gitu, maksudnya masalahnya ada di cowok, jadi si cewek itu nggak perlu tes segala macem kayak HSG segala macem, tes darah segala macem, kan itu biayanya banyak, terus makan waktu juga kan. Jadi kalau misalnya sebelum capek-capek sampai ke sana, ini si cowoknya dulu dites nih untuk analisis spermanya. Nah, kebetulan waktu itu aku minta baiknya aja kayak gimana. Terus kata dokternya, oke, di bulan Maret ini ditanya aku udah haid atau belum. Nah, kebetulan ya teman-teman, aku pas
lagi konsul sama dokterku itu, aku itu keadaannya sudah beres haid, jadi udah bersih gitu loh, nggak lagi haid atau sebelum haid, tapi sesudah haidnya. Nah kata dokternya harusnya datangnya itu sebelum haid gitu, tapi nggak apa-apa kata dokternya. Itu kan bulan Maretnya, tapi aku tetap dikasih obat tuh sama dokternya. Nah oke, kalau ini kan bulan Maret nih, udah beres haid kan, dikasih obat ya, cina obat penyubur. Nanti minumnya itu nanti pas di haid berikutnya, di bulan berikutnya gitu loh. Dikasih obat 5 butir, 5 biji doang kecil, tapi diminumnya itu pas lagi haid di bulan depan. Nah jadi pas Maretnya ini aku konsul, terus Aprilnya barulah aku mulai minum obat itu kan pas aku haid. Nah tapi dengan catatan kata dokternya, kalau misalnya April udah minum obat ini terus gagal gitu kan ya, akunya nggak hamil, berarti cowoknya bulan depan harus dianalisis sperma gitu. Jadi pas memasuki bulan April ini, pas aku lagi haid, terus aku minum obat yang udah disaranin sama dokter. Nah kebetulan udah aku minum obat selama 5 hari itu yang disaranin dokter. Aku stop. Nah nanti kita dikasih lagi nih untuk tips untuk berhubungan sama si pasangan kita ini. Jadi selama 1 minggu itu berhubungannya tuh kayak misalnya hari ini berhubungan, besok enggak, terus besok berhubungan. Jadi diselang-seling gitu, nggak boleh setiap hari karena itu pun nggak bagus untuk si spermanya ya. Terus udah 1 minggu haid aku beres, jadi aku tuh kembali lagi ke dokter. Jadi setelah haid beres 1 minggu, aku harus USG lagi, transvaginal ke dokter aku itu. Jadi pas di transvaginal kata dokter pokoknya udah sel telur atau apanya gitu udah pecah katanya gitu. Jadi nanti malam berhubungan lagi ya katanya gitu. Ya udah tuh. Nah pas udah selesai gitu, nah aku tuh aku tuh di situ sih sebenarnya udah pesimis ya, maksudnya kayaknya gagal deh gitu, kayaknya nanti akan dicek sperma dulu bilang gitu kan. Dalam hati aku tuh kayaknya pesimis untuk hamil gitu kan. Nah di usia memasuki akhir bulan udah mau haid lagi kan, aku tuh ngerasa badan aku tuh lemes, terus gak kuat diri lama-lama, terus kayak pinggang belakang tuh panas banget gitu kayak orang mau haid. Jadi aku nggak bisa ngebedain ya itu kayak mau haid. Jadi aku tuh kayak kayaknya ini mau datang bulan gitu kan, kayaknya mau haid lagi nih. Jadi aku tuh kayak ngerasa udahlah gitu, nggak akan berhasil. Nah pas besoknya emang bener-bener gejalanya tuh sama kan kayak kita mau haid. Jadi aku tuh ngantuk terus bawaannya, terus aku tuh sampai tidur seharian, bener-bener tidur seharian gitu, kayak dari pagi bangun sore kayak gitu bener-bener bablas, kebo banget. Nah aku pikir karena capek gitu, karena aku memang mau ini aja, mau haid gitu, jadi bawaannya kayak gitu. Aku tuh kalau haid emang kayak gitu, suka pinggangnya sakit, terus perut sakit, kayak gitulah pokoknya ya gejalanya. Nah pas memasuki kataku teh di awal bulan ya, harusnya kan aku tuh awal bulan itu aku udah haid gitu tanggal 1, tapi pas sampai tanggal 3 aku nggak haid gitu. 3 di bulan Mei gitu aku belum haid, nggak, biasanya aku telat juga kan. Nah tapi aku tuh udah mulai kayak males tes pack, kayak misalnya kayak aku tuh udah gak nyetok kayak tes pack segala macam gitu kan. Sebelumnya kan aku nyetok, nah sebenarnya kan udah kelamaan gini tuh aku tuh nggak mau gitu karena males gitu, jadi kayak takut kecewa sendiri aja gitu loh. Nah pas di bulan 3 itu kan aku gak nyetok test pack, jadi aku tuh beli dulu test pack, ya udahlah beli dulu 1 gitu kan. Takutnya emang enggak, ya udah gitu kan, nanti emang takutnya memang lagi telat aja gitu, nggak hamil gitu kan. Aku beli tuh test pack. Nah pas aku beli terus aku nyobain tuh garisnya 1, terus oh ya udahlah, terus aku baru nyoba gitu, terus celup, terus garisnya kan baru kelihatan 1, oh ya udahlah aku harus beberes gitu. Pas aku mau ambil lagi garisnya ada garis 2 tapi samar gitu. Akhirnya aku nanya tante aku, terus kata tante aku itu katanya positif. Terus kata aku disaranin lagi buat beli lagi yang merek lain gitu kan, jadi dibandingin gitu kan.
akhirnya aku beli lagi tuh merek lain dan hasilnya juga garis 2, alhamdulillah. Nah jadi proses promil aku tuh di dokter cuma 1 bulan ya, jadi Maret itu konsul, Aprilnya aku ngejalanin yang saran dokter, kemudian di bulan berikutnya aku udah hamil kayak gitu. Jadi kayak misalnya menurut aku pribadi, sepengalaman pribadi aku, kita emang nggak apa-apa ngikutin saran orang untuk minum ini, minum itu memang baik untuk kita gitu. Tapi menurut aku tuh aku sendiri yang udah ngejalanin segala macam, udah ngikutin segala macam dan hasilnya nol, ya udah mulai sekarang berpikir untuk yang pasti-pasti aja gitu. Kenapa nggak kita langsung konsul aja ke dokternya? Pasti dokter juga punya solusi yang terbaik juga gitu loh untuk kita gitu. Dari mulai itu aku udah benar-benar ngikutin omongan dokter gitu. Pas aku positif hamil, aku tuh saran ke dokter, aku fotoin kan hasilnya ke dokter, terus katanya nanti disaraninnya untuk USG-nya tuh di akhir bulan. Sebelum akhir bulan ini kan aku ini sebelumnya itu memang lagi banyak aktivitas kegiatan di luar, jadi aku tuh sebelumnya kayak misalnya kan momennya April tuh pas kita lebaran ya, di akhir bulan lebaran itu di tanggal 22 atau 23 gitu kan, di bulan April. Nah sebelumnya itu aku tuh banyak aktivitas, jadi pas lagi program ini aktivitas aku memang lagi banyak dan lagi capek gitu kan. Dan sedangkan misalnya di tanggal 21 April aku HB misalnya gitu kan, dua-duanya itu 22 terus 23-nya kan lebaran. Nah jadi pas sesudah lebaran ini kan aku nggak tahu nih proses kehamilan aku ini. Nah di saat proses ini akunya tuh capek banget, lagi banyak kegiatan apalagi setelah lebaran. Jadi pas lebaran itu, sebelum lebaran aja aku bisa lagi bawa mobil bolak-balik, kayak misalnya ke Bandung bawa sendiri, terus pulang lagi ke Cikarang sendiri, terus ke Bandung sendiri lagi gitu-gitu loh, bawa mobil jarak jauh gitu kan. Terus lagi banyak kegiatan juga, capek segala macam. Jadi di proses ini aku tuh dibarengin sama aku yang capek. Nah aku kan nggak sadar kalau misalnya aku itu lagi hamil, maksudnya proses kehamilan itu kan nggak terjadi tuh nggak tahu kapan ya, pokoknya seminggu setelah beres head kan kayak gitu tuh ada prosesnya. Nah pas proses yang akhir bulan ini nih, ternyata kan aku lagi hamil dan aku tuh ngejalanin aktivitas yang lumayan berat gitu kan. Nah sesudah lebaran pun aku tuh ke Bandung sama sepupu aku tuh, sama suami aku juga, sama sepupu aku Dimas. Nah pas aku balik lagi ke Cikarang, aku kan nggak tahu kalau itu, aku belum tahu ya kalau itu hamil. Nah pas itu tuh, pas di Bandung itu aku juga main sama sepupu aku, sempat main. Terus pas balik lagi ke Cikarang, aku tuh sama sepupu aku, sama teman aku si Ira, jadi aku nyetir sendiri. Keadaannya tuh habis lebaran dan macet banget. Jadi daerah arah Bandung ke Bekasi tuh bener-bener macet, padat banget. Aku nggak pernah nyetir selama itu, dari jarak yang Bandung Cikarang gitu kan. Ya, itu menurut aku lama banget, hampir 7 jam nyetir di tol dengan kemacetan yang benar-benar jalannya jalan keong tuh benar-benar gitulah gitu ya. Intinya macet banget. Sampai aku berhenti dulu di rest area buat ingin tenaga kan, karena memang udah kerasa badan gak enak gitu ya. Aku pikir karena memang mau head aja kan. Nah itu tuh aku nyetir lama banget. Terus udah nyetir lama, terus besoknya tuh aku harus ada aktivitas lagi gitu kan. Nah udah ada aktivitas lagi, terus pas aku sadar di tanggal awal bulan ini aku hamil. Terus salahnya aku juga, aku masih maksudnya nyetir ke Bandung gitu sendiri, padahal aku udah tahu nih aku hamil. Terus akunya juga emang ngerasa memang badan tuh lemas, terus nggak se-strong biasanya gitu. Tapi aku tuh masih kayak nggak apa-apa kok gitu kan, kuat gitu. Ini mungkin bawa awal-awal aja gitu. Terus aku suka searching juga di Google tuh, katanya kalau misalnya kita nyetir di saat kita hamil muda tuh nggak apa-apa, malah yang nggak bolehnya itu pas udah hamil tua tuh, sudah perutnya udah besar, karena takutnya kan perutnya tuh kepentok sama si setirnya itu gitu. Jadi akan itu menambah keyakinan aku kalau nggak apa-apa nyetir gitu. Padahal udah tahu tuh badan udah lemas banget, kayaknya nggak biasa deh gitu kan. Tapi kalau tetap maksain. Nah dari ke Bandung itu, terus balik lagi ke Cikarang, baliknya sendiri kalau nggak salah ya, pada anterin juga gitu.
baliknya sama suami aku karena ada di tanggal 13 Mei itu teman aku nikah, jadi aku harus balik ke Bandung. Tapi sebelum balik ke Bandung itu aku sempat USG dulu di Bandung, jadi aku cari USG dulu di Bandung. Nah aku sempat USG nih hasilnya gitu kan. Nah hasilnya ini di usia aku yang ke 5 minggu, jalan ke 6 minggu lah usia kandungannya. Nah di situ pas di USG dokternya bilang tuh belum ada tanda-tanda hamil, jadi kayak kantungnya aja belum kelihatan gitu. Jadi aku tuh bingung ya, ini sebenarnya gue hamil nggak sih gitu kan, kok di USG tapi nggak ada kantung janinnya. Sedangkan aku nyari-nyari di YouTube atau di Google itu harusnya di USG di usia 5 minggu tuh udah kelihatan minimal kantung janinnya gitu. Tapi aku tuh udah ya udahlah gitu kan ya. Udahlah nanti misalnya 2 minggu lagi aku mau USG atau seminggu lagi aku USG lagi gitu kan. Baliklah perjalanan ke Bekasi karena teman aku tuh nikah ya. Nah pas balik perjalanan Bekasi lumayan juga ya, maksudnya capek gitu meskipun aku nggak nyetir. Nah di situ udah tuh, jadi baru nyampe Cikarang, gak lama langsung aktivitas kayak bener-bener kayak pergi dari pagi itu udah prepare, siap-siap, terus USG segala macam. Selesai USG langsung siap-siap lagi ke Bekasi, baru sampai rumah udah siap-siap lagi kondangan. Jadi aku tuh aktivitas harian kan, terus udah tuh, terus besoknya aku lagi main lagi nih ke mall karena aku ulang tahun. Jadi suami aku inisiatif untuk ngajak aku ke mall, terus milih kado sendiri gitu loh. Nah aku tuh di situ udah lemes banget sih, sebenarnya capek tapi kayak seneng main gitu, gimana ya nggak tahu harus gimana, ya udah gitu ngikutin aja kemauan aku, kayak aku pengen main mesti pengen di luar, jenuh gitu kan. Udah dari situ. Nah nggak lama itu kan tanggal 14 tuh nggak lama kok aku ada aktivitas lagi di tanggal 16. Jadi ada aktivitas, pokoknya aktivitas itu lagi banyak. Nah pas aku ke Jakarta baru 2 kali naik KRL, jadi aku tuh udah mulai kayak badan tuh lemes banget, jalan aja tuh kayak susah, lemes segala macem. Nah pas aku lagi di stasiun MRT gitu, aku tuh nge-flag. Aku pikir ya nggak apa-apa gitu kan, karena aku lihat-lihat di Google yang nge-flag tuh nggak apa-apa karena biasa gitu loh. Tapi makin lama makin banjir. Akhirnya aku balik kan ke Cikarang gitu. Rumah aku dengan kondisi yang aku aja udah keringet dingin, panas dingin, nahan sakit aku gitu loh. Jadi kayaknya aku sendiri kayaknya enggak deh, kayaknya ini bukan nge-flag lagi, maksudnya kayak bener-bener banjir, kayak orang haid gitu loh, banjir banget gitu. Terus aku tuh balik ke rumah dengan panas dingin gitu. Terus bodohnya aku tuh nggak langsung ke klinik gitu, tapi balik aja ke rumah. Bingung kan, karena emang suami aku juga kan posisi lagi di Bandung tuh, terus akunya juga kan sama mama aja di rumah. Nah aku balik kan sama mama, ya udah nangis karena nahan sakit itu loh. Nah udah gitu aku nelfon suami aku, terus suami aku tuh baru balik banget nyampe ke Bandung, besoknya langsung balik lagi ke Bekasi nyusulin aku, dan akhirnya aku dibawa ke klinik. Jadi aku tuh nahan sakit itu 1 hari. Jadi kayak aku tuh malamnya ngerasa sakit, terus aku tahan, terus sampai besoknya malam lagi baru aku dibawa ke klinik gitu, karena ya udah gitu kan. Dibawa ke klinik, ternyata indikasi dari dokter itu adalah keguguran, dan memang udah keluar tuh darah, gumpalan janinnya, jadi kayak kantung janinnya gitu loh. Nah dibawa ke klinik, terus dari klinik disaranin buat dikuret gitu. Jadi aku tuh di usia mau ke 6 atau 7 minggu keguguran guys gitu. Jadi memang belum rezekinya. Nah pas disaranin dikuret, aku ke RSUD di Bandung, dianalisa dulu, diperiksa dulu, ternyata ini nggak perlu dikuret. Kalau dokter yang sebelumnya itu di klinik kan nyaranin kuret karena takutnya ini kan masih belum bersih, jadi mau dibersihin dulu gitu, disaraninnya itu dikuret karena kata dokternya biar nanti kehamilan berikutnya tuh tidak ada masalah gitu, jangan sampai ini mah hamil terus nanti terjadi masalah gitu. Jadi disaranin kuret aja, aku udah pasrah, dia terserah deh begitu kan. Terus udah nyampe di RSUD di Bandung, dari Cikarang ke Bandung tuh dibawa sama suami aku, gak perlu dikuret karena ini memang sebagian udah keluar. Jadi aku dikasih obat aja untuk pendorong si sisa-sisa janinnya itu loh gitu.
Jadi gitu guys, perjalanan promil aku sempat berhasil, tetapi karena kecerobohan aku sendiri, karena aku yang capek juga, jadi ya tidak jadi. Jadi ya keguguran mengalami abortus gitu. Tapi nggak apa-apa, itu buat pengalaman aku. Mungkin di nextnya aku bakalan lebih hati-hati lagi, nggak ceroboh lagi. Dan aku saranin kalau misalnya kalian masih hamilnya baru muda-muda gitu, jangan banyak orang tahu. Karena saranin jangan nge-share dulu sih kalau usia masih rawan-rawan kayak gitu, sebelum 4 bulan gitu aja sih guys. Semoga kalian yang sedang pejuang garis 2 tetap semangat, tetap diberikan kekuatan agar tetap positif ya, kalau kita pasti bisa gitu, asalkan kitanya usaha, semangat terus. Pokoknya buat semua ibu-ibu sana yang pejuang garis 2, semoga Allah mudahkan jalannya ya guys ya. Dan semoga pengalaman aku yang tadi bisa jadi gambaran dan pengalaman untuk kalian semua. Kan aku keguguran atau abortus, jadi kan aku udah tuh ngejalanin bed rest dulu, terus aku periksa lagi kan, memastikan kalau si jaring atau si kantong jaring itu udah bersih, udah keluar semua gitu, dan udah dipastikan bersih. Terus aku konsul lagi ke dokter aku yang awal promil. Jadi kayak katanya nanti kalau misalnya mau program lagi, tunggu paling minimal itu 3 bulan. Jadi diistirahatin dulu nih si rahimnya selama 3 bulan gitu. Jadi kan kalau misalnya aku guguran Mei, Juni, Juli, Agustus, aku udah 3 kali haid gitu kan, dikeluarin dulu gitu. 3 kali haid, habis itu baru boleh promil. Jadi di bulan ini aku udah mulai program lagi. Semoga semuanya berjalan lancar. Doain ya. Terima kasih. Bye-bye.